السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب
وقابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله القائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعة جمعة مسجد الاستقامة rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang kita diperintah olehnya dan yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa yang dilarang olehnya dan yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita sebagai orang mukmin yang insyaallah semua kita di sini orang-orang yang beriman kepada Allah. Yaqulu jalla wa ala dalam surat At-Tahrim: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalannya agar bagaimana kita masuk ke dalam surga. Yudkhilakum jannat. Allah janji dalam ayat ini akan memasukkan kita surga apabila kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa artinya taubat? Yang kita semua sering mendengar. Saking keutamaan at-taubah dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah. Hal itu membuktikan bahawa taubah ibadah yang sangat istimewa. Dan ada syarat-syaratnya. Taubah bukan berarti yang melakukannya orang yang berdosa. Ini yang harus kita tahu. Kenapa?
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, suci dari kedosaan, beliau mengajak kepada kita dan beliau mengabarkan bahwa fa inni atubu ila Allah, saya bertaubat kepada Allah di setiap hari 100 kali. Apalagi kita yang dosa-dosanya ini, ada salah satu ulama yang menyebutkan, "Lau kana lidz-dzambi rihan lama dhahaba ilayya ahad." Seandainya dosa ini memiliki aroma, maka orang tidak akan mendekati kita, saking banyaknya. Dan itu hal yang fitrah, yang manusiawi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kullu bani Adam khata'. Fitrahnya manusia semuanya khata'. Khata' di sini sighah mubalaghah yang berartinya banyak berbuat dosa. Tetapi di antara orang-orang ini yang banyak berbuat dosa, ada yang terbaik di antara mereka. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan di antara orang-orang yang selalu berdosa adalah orang-orang yang mereka selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat agar taubah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh yang artinya adalah taubat yang sempurna. Bagaimana itu taubat yang sempurna? Yang jika dia niat taubat, maka dia segera di waktu yang itu meninggalkan dosaan itu. Ada maksiyah apapun itu, jika kita emang taubah sebenar-benarnya, maka tinggalkan itu di waktu yang ini, tidak menundakan. Terkadang ada orang yang dia ada pikiran, saya ingin taubat, tapi insya Allah kalau usia saya udah 40 atau kalau saya udah lulus, itu berarti bukan taubat yang nasuh. At-taubatun nasuh yang di saat ini, jika kita udah ada niat, sekarang kita taubat. Dan juga di antara syaratnya adalah an-nadamu ala fi'lil ma'siyah, merasa nyesal terhadap perbuatannya, merasa dosa yang dia telah melakukan hal yang besar. Sebagaimana ada salah satu kisah yang Imran bin Husayn radhiyallahu anhu menceritakan, seorang perempuan di zamannya Nabi. Nah, di sini nih kisahnya mempelajari kita, untuk mengajarkan kita bagaimana dosa ini kalau kita benar-benar ingin taubah merasa nyesal. Perempuan ini telah berbuat zina dan dia sudah menikah. Mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fahuddani." Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, maka hukumilah sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam bagi perempuan yang telah nikah dan dia berbuat zina yaitu rajm, dilempar pakai batu hingga meninggal, hingga wafat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya, insarafa, pergi, tidak mau mendengarkan. Sehingga di hari berikutnya perempuan ini mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Saya bicara dan engkau memalingkan wajah. Saya sekarang keadaan hamil, hubla, dari perbuatan zina." Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, tidak langsung memberikan hukum rajam kepada perempuan ini. Tetapi Nabi menyebutkan kepadanya, "Tunggu, intadhiri hatta talidi," hingga nanti sahabiah ini atau perempuan ini lahir. Setelah 9 bulan udah lahir, perempuan ini benar-benar masih merasa nyesal atas perbuatannya, atas perbuatan zina. Mendatangi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini saya sekarang udah lahir, anak saya udah keluar." Tetapi Nabi juga tidak langsung menghukumi di saat itu. Nabi menyebutkan, "Tunggu hingga anak ini bisa terlepas dari air susu."
intadhri hatta tafdimi. Setelah 2 tahun anak ini udah bisa melepaskan air susu ibunya, mendatangi Nabi, walaupun udah punya anak, tetapi perempuan ini, sahabiyah ini, tetap merasa nyesal terhadap perbuatannya. Mendatangi Nabi, ya Rasulullah, saya udah menyerahkan diri saya lillahi ta'ala, hukuman Islam terapkanlah kepada saya. Kemudian Nabi memerintah kepada sahabat untuk menggali tanah dan menaruh perempuan itu di rajam. Kemudian ada salah satu sahabat, yaitu Khalid bin Walid, saking bencinya terhadap maksiyah, terhadap dosaan ini, melemparnya sekuat-kuatnya, sehingga Nabi menyebutkan, mahlan ya Khalid, jangan keras-keras ya Khalid, sungguh perempuan ini tabat, lau tabat ahlul Madinah lakaffathum. Taubatnya perempuan ini jika dibagi-bagi oleh warga Madinah akan mencukupi semuanya. Saking ikhlasnya. Ini mengajarkan kepada kita, jika kita taubat, wajib kita merasakan nyesal atas perbuatan dosa yang kita telah melakukan. Kemudian ibadallah, di antara syaratnya adalah, di antara syarat taubah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah azam. Kita berniat tidak akan kembali, tidak akan mengulangi maksiat apapun itu. Karena ada salah satu ulama yang menyebutkan, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Kalau kita terus berbuat dosa walaupun itu kecil, maka tidak lagi disebut dosa yang kecil, tetapi disebut dosa yang besar. Dan jika kita berbuat dosa yang besar, tetapi kita berhenti dan bertaubat, maka dosa besar itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berazam benar-benar, bersungguh benar-benar, saya tidak akan kembali berbuat maksiyah yang telah saya lakukan. Sebagaimana kisah yang tadi ini, sahabiyah ini yang mengajarkan kepada kita, saking ikhlasnya dan tulus hatinya, terima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan, hukuman haddur rajm, walaupun itu emang hukumnya akan dibunuh, tetapi tidak takut karena tahu dia menyesal terhadap perbuatannya. Ibadallah, keutamaan at-taubah sangat banyak sehingga ayat Al-Quran lebih dari 20 ayat yang memerintah kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah, dan juga ahadits nabawiyah, hadisnya Nabi yang mengajak kita agar taubat, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita menyebutkan, saya cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah, tapi di sini bukan itulah yang paling penting. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, laisa asy-sya'n atau laisa min asy-sya'ni an tuhib, walakin asy-sya'na an tuhab. Yang artinya bukan yang terpenting engkau mencintai Allah, tetapi yang paling penting adalah Allah mencintai engkau. Di antara cara agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, yaitu adalah bertaubat. Karena Allah janji, yaqulu Allah jalla wa ala, inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang taubat, orang yang bersuci. Dan juga hadis yang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, menjelaskan bahwa lallahi ashaddu farahan. Ya, Nabi SAW bersabda, lallah ashaddu farahan min taubatil abd hina yatub. Allah sangat gembira jika ada hambanya yang bertaubat,
gembira dan cinta kepada hamba itu yang dia telah bertaubat kepadanya, karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita semua manusia tidak ada yang terlepas dari dosa, maupun dosa kecil ataupun dosa besar, dan pintu taubat tetap terbuka. Walaupun dosa kita banyak, sampai kita sebutkan dosa yang besar, membunuh orang. Kita semua tahu cerita yang bagaimana ada seorang membunuh 99 orang, dan juga sehingga melanjutkan dengan 100 orang. Pas dia mendatangi seorang alim, menyebutkan, wahai orang alim, saya telah membunuh 100 orang, apakah saya diterima taubatnya? Kemudian seorang alim ini menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalangi taubat kita kepadanya. Yaqulu jalla wa ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Di sini Allah janji, wahai hambaku yang telah berlebih-lebih, bukan sekedar wahai hambaku yang telah berbuat dosa, tetapi asrafu ala anfusihim, yang dia telah berbuat dosa sehingga disebutkan dosa ini israf, berbanyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah, karena rahmat Allah sangat luas. Sebagaimana malaikat mendoakan orang yang bertaubat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, mendoakan orang-orang yang bertaubat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wasi'ah, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Sebelum ajal kita menjemput kita, karena usia umat Muhammad sebagaimana Nabi menyebutkan, a'maru ummati ma baina as-sittin was-sab'in, usia umatku di antara 60, 70 dan sekitarnya. Di sini membuktikan bahwa berarti usia umat Muhammad pendek dibanding umat yang sebelum Nabi Muhammad. Maka segeralah bertaubat. Walaupun ada orang yang merasa, ingat, seandainya kita merasa saya tidak punya dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa, yang beliau suci, beliau pun bertaubat setiap hari 100 kali. Selalu kita mengingat itu. Jadi jangan merasa diri kita suci dari segala kesalahan. Kemudian ada juga syarat yang ulama menambahkan, di antara syarat taubah adalah mengembalikan hak yang kita telah menzalimi orang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kanat lahu mazlamatan li akhihi min 'irdhihi aw fi syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang dia telah menzalimi saudaranya, maka segeralah minta maaf kepadanya, minta dihalalkan maafannya itu, maupun dia mengambil harta ataupun kehormatannya, maka segera minta kepadanya. Ibadallah, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal aliyyal azim yadhkurukum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ada salah satu syair yang menyebutkan fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Allah, berikanlah kepada saya taubah waghfir dhunubi, dan ya Allah ampuni dosa-dosaku, karena Engkau ghafirudz dzambil azim, karena Engkau mengampun dosa walaupun dosa itu besar. Ayyuhal mu'minun, walaupun dosa kita banyak, ingat rahmat Allah lebih luas. Jangan ada yang merasa dirinya tidak bisa dimaafkan oleh Allah, karena hal ini berarti dia bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu ahsinudz dzan billah, bersangka baik kepada Allah. Sebanyak apapun dosa itu, kita istighfar dan taubah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di hadits al-Qudsi, ya ibadi innakum tadhnibuna bi laylan wa nahara wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, engkau berbuat dosa di malam hari, di siang hari, dan saya mengampuni dosa-dosa kalian. Maka bermohonlah, minta kepadaku agar aku mengampuni dosa-dosamu. Di sini Allah mengajak kepada kita agar kita bertaubah. Di antara caranya kita bagaimana taubah, ada yang disunnahkan atau di istihbab salatul taubah. Ada juga yang menyebutkan salatul istighfar. Lalu kapan dilaksanakan? Di saat itu jika ada orang yang dia merasa saya ingin taubat, di saat itu dia melaksanakan salatul taubah dan doa setelah salat. Sujud dia doa, karena ingat aqrabu ma yakunu bainal 'abd wa rabbih wa huwa sajid. Bagaimana kita kalau mendekati Allah di saat kita salat adalah kita kalau sujud. Kalau kita sujud berarti kita mendekati Allah Jalla wa Ala. Ayyuhal mu'minun, terkadang kita ada yang menanya kapan pintu taubah ditutup. Pintu taubah ditutup adalah jika yakhrujus syams min maghribiha, jika matahari munculnya di waktu terbit, waktu maghrib. Di saat itu taubat ditutup, dan itu adalah alamat as-sa'al kubra, tanda kiamat telah mendekat, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Maka bersegeralah secepatnya kita bagaimana diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain kita mengetahui bahwa Allah mencintai taubah, mencintai hambanya jika dia bertaubat kepadanya, kita mengetahui bahwa Allah akan memberikan kepada kita surga. Yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ibadallah, inilah yang khatib ingin menyampaikan khutbah singkat terkait dengan taubah, dan kita bisa lebih mendalamin tentang at-taubah di ayat Al-Quran. Marilah kita melihat tafsir, buku tafsir, melihat ayat-ayat yang memerintah kita bertaubat. Sekarang alhamdulillah banyak yang punya HP bisa dimanfaatkan. Bagaimana banyak aplikasi tafsir, ya kita bisa melihat, menulis ayat tubu atau taubah, akan banyak yang kelihatan dalam HP dan kita bisa melihat tafsirnya. Dan jangan lupa mengamalkan apa yang telah kita pelajari.
di sini adalah nikmat yang besar. Ya alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita ingin menuntut ilmu dimanapun bisa. Jadi jangan sia-siakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وأعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الطغاة فإنهم قد طغوا وسعوا في الأرض فساد. اللهم وعليك بهم. اللهم وحرر المسجد الأقصى من كيد اليهود. اللهم وحرر المسجد الأقصى من كيد اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ونعوذ بك من الجذام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.